Tahukah kalian kalau asam urat tinggi belum tentu langsung menyebabkan keluhan di tubuh kita? Karena faktanya beberapa orang walaupun asam uratnya dia tinggi, tapi dia nggak mengendap di sendi, sehingga nggak menyebabkan nyeri sendi. Lah kalau gitu apa penyebabnya? Di video ini kita akan paparkan ada 10 pemicu dari serangan asam urat. Yang kelima sampai 10 banyak orang belum ketahui. Tonton terus sampai akhir ya. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. GOUT adalah jenis artritis atau inflamasi dari sendi yang paling umum. Kondisi ini disebabkan karena adanya pengendapan daripada asam urat di daerah sendi, terutama paling sering di persendian dari jari kaki. Ketika gejalanya itu hadir, itu dikenal sebagai flare up atau kekambuhan gitu ya. Dia itu menyebabkan salah satu keluhan yang paling menyakitkan, bengkak, kemerahan, bahkan sampai sulit menggerakkan jari kaki. Ada beberapa hal yang bisa memicu serangan GOUT ini, dan beberapa di antaranya sebenarnya bisa kita hindari. Yang pertama adalah beberapa daging dan juga seafood. Banyak makanan yang tinggi purin, di mana purin itu adalah bahan dasar dari asam urat. Dia bisa meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh, yang akhirnya bisa meningkatkan risiko terjadinya serangan GOUT. Makanan dengan kadar purin yang tinggi antara lain adalah daging merah, seperti daging sapi, domba, tetapi lebih tinggi lagi yaitu pada jeroannya atau seperti organ-organ seperti babat atau adanya liver atau hati gitu ya. Lalu beberapa jenis makanan laut seperti teri, sarden, kerang, simping, dan juga tuna. Tetapi tidak semua makanan tinggi purin langsung meningkatkan kadar asam urat atau risiko GOUT. Sayur-sayuran seperti kacang-kacangan itu tinggi juga akan purin, tetapi karena dia struktur dinding selnya berbeda dan mengandung banyak serat, maka dia tidak sepengaruh itu terhadap risiko GOUT. Kedua adalah makanan dan minuman yang tinggi fruktosa. Fruktosa adalah satu-satunya jenis gula yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh. Minuman tinggi fruktosa seperti jus buah dan minuman ringan manis telah terbukti meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Konsumsi makanan tinggi fruktosa seperti kue dan permen juga dikaitkan dengan peningkatan risiko GOUT. Maka hindari makanan dan minuman yang tinggi fruktosa dapat membantu mengurangi risiko GOUT atau asam urat. Yang ketiga adalah konsumsi alkohol seperti bir, wine, dan juga minuman keras lainnya sudah diketahui dapat meningkatkan tingkat dari asam urat di dalam darah. Semakin banyak alkohol yang diminum, maka makin besar risiko serangan dari GOUT. Membatasi atau lebih baik menghindari alkohol dapat mencegah serangan GOUT dan juga kenaikan dari asam urat dalam darah. Yang keempat adalah indeks massa tubuh yang tinggi. Kelebihan berat badan atau obesitas dikaitkan dengan perkembangan dari GOUT atau peningkatan asam urat. Ada hubungan antara indeks massa tubuh yang lebih tinggi dengan kadar asam urat yang lebih tinggi. Maka turunkan berat badan melalui diet yang sehat dan olahraga mungkin bisa menjadi solusi untuk menurunkan kadar asam urat dan mencegah kambuhan. Yang kelima adalah stres. Penelitian menunjukkan bahwa stres dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Akan tetapi hubungan antara keduanya masih perlu diteliti lebih lanjut karena korelasi belum tentu sebab akibat. Untuk dapat menghindari serangan GOUT, para peneliti menyarankan agar pasien GOUT mencoba mengelola stres dengan baik, contohnya dengan meditasi, olahraga, dan menjalani gaya hidup sehat. Lalu yang keenam adalah obat-obatan. Ya, obat-obatan tertentu dapat meningkatkan risiko serangan GOUT, seperti obat diuretik karena meningkatkan produksi urin, menyebabkan dehidrasi dan menjadi semakin pekatnya darah. Lalu aspirin karena bisa meningkatkan asam urat dalam darah. Aspirin ini adalah obat pengencer darah ya bagi pasien dengan penyakit jantung atau stroke biasanya mengkonsumsi obat ini. Lalu niacin ya dalam jumlah besar, lalu siklosporin atau imunosupresan. Ini juga bisa meningkatkan risiko terjadinya GOUT. Lalu yang berikutnya adalah dehidrasi. Prinsipnya sama seperti obat diuretik tadi. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, maka konsentrasi asam urat di dalam darah menjadi meningkat. Konsentrasi yang meningkat bisa memicu terjadinya penggumpalan atau pengkristalan daripada asam urat ini di dalam sendi. Sehingga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kekambuhan GOUT adalah dehidrasi. Bisa karena kurang minum atau terjadinya faktor lain seperti adanya muntah-muntah yang hebat atau dehidrasi akibat diare atau bahkan tadi ya obat-obatan diuretik. Lalu yang berikutnya adalah cedera dan inflamasi. Nah, salah satu tempat mengendapnya asam urat adalah di sendi ya. Nah, di sendi yang sering mengalami cedera atau inflamasi ini lebih rentan terjadi penggumpalan daripada kristal dari asam urat. Karena pada daerah yang mengalami cedera akan terjadi inflamasi, pembuluh darahnya membuka sehingga kadar asam urat yang bisa datang ke sana lebih banyak.
Lalu berikutnya adalah perubahan suhu dan kelembaban udara. Mekanismenya memang belum sepenuhnya diketahui, tetapi banyak penelitian menunjukkan bahwa perubahan suhu, cuaca, dan juga kelembaban udara bisa berkontribusi dalam tingkat kekambuhan daripada GOT atau asam urat ini. Yang terakhir adalah kondisi pradiabetes atau diabetes. Memiliki kondisi yang mempengaruhi sistem kardiovaskular seperti diabetes meningkatkan risiko terjadinya GOT. Pada pasien diabetes, dia mengalami namanya kencing manis, artinya ada glukosa yang keluar melalui urin. Nah, glukosa ini dia sifatnya itu menarik cairan, sehingga urin yang diproduksi menjadi lebih banyak, sehingga pasien-pasien dengan diabetes biasanya gampang terjadi dehidrasi. Apabila terjadi dehidrasi, konsentrasi dari darah menjadi lebih pekat, sehingga peluang untuk mengendapnya atau mengkristalnya dari asam urat menjadi lebih tinggi, sehingga resiko juga akan meningkat. Nah, itulah tadi pemicu-pemicu yang bisa kamu hindari. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya.